polisi menangkap Gilang, pelaku fetish kain jarik berkedok riset di Kapuas, Kalimantan Tengah. Ya, Gilang ini ditangkap di kampung halamannya pada Kamis sore, tepatnya kemarin di Jalan Cilik Riwut, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Gilang kemudian dibawa ke Surabaya, Jawa Timur, di mana polisi telah menyita ponsel milik Gilang yang diduga digunakan untuk mengintimidasi sejumlah korbannya. Langsung saja saya akan menanyakan mengenai penangkapan Gilang tersebut dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Selamat malam. Selamat malam Pak Trunoyudo. Selamat malam Mbak. Ya, Pak Trunoyudo, ini bagaimana dengan ditangkapnya Gilang? Sejauh ini bagaimana kemudian dengan proses investigasi yang dilakukan kepolisian? Karena banyak laporan yang sudah masuk, Pak. Ya, yang pertama kami jelaskan dulu bahwasannya kasus yang kita tangani ini kan sempat heboh dan viral. Artinya menjawab kerisauan masyarakat, Polda Jawa Timur respon ya untuk menindaklanjuti dengan cepat dan kemudian ditangani dan membentuk Satgas. Dan kemudian Polrestabes Surabaya dalam hal ini penyidik sudah melakukan proses dari eskalasi awal penyelidikan dengan melakukan serangkaian kegiatannya dan menetapkan patut diduga ya adanya suatu tindak pidana. Saat ini prosesnya sudah kita lakukan penyidikan, di mana upaya-upaya yang kita lakukan dalam proses penyidikan kita sudah memeriksa saksi, saksi korban, menyita, menggeledah, dan bahkan saat ini sudah menangkap. Untuk hasilnya tentu hari ini baru saja tiba ya di Surabaya, dan prosesnya tentu melalui proses pemeriksaan atau penyidikan yang nantinya akan kami laporkan perkembangannya, begitu. Oke Pak, setelah ini juga ponselnya disita, apa yang bisa didapat polisi dari isi dari ponsel Gilang? Bahwa benar bahwa inisiatif Gilang melakukan penipuan dan juga pelecehan itu dengan kedok riset seperti itu Pak? Iya, kalau untuk keterangan yang kita dapatkan dari penelusuran awal aja, kita berangkat dari akunnya GA ya. Memang disampaikan bahwasannya ini kamuflasenya adalah sifatnya riset ilmiah ya, sebagai senior dan kepada adik-adiknya ya. Kemudian itu untuk alat bukti terkait dengan elektronik atau device ya, tentu ini hal teknis yang tidak bisa saya sampaikan. Namun demikian memang betul sudah kita lakukan penyitaan dan nanti kita akan lakukan uji secara forensik digital. Oke Pak, ada perkembangan yang lebih jauh tidak mengenai kasus ini Pak, mengenai siapa yang kemudian membantu dalam pelarian Gilang selama ini hingga ke Kalimantan? Kami jelaskan di sini ya Mbak, kami mendapatkan identitas awal bahwasannya GA ini benar kita sudah berkolaborasi dengan pihak PTN Unair. Ternyata adalah mahasiswa di sana dan kemudian kita dapat identitasnya. Yang bersangkutan berada di Kapuas atau Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, benar karena memang berdomisili aslinya dari sana. Karena saat ini situasi pandemi, maka situasi untuk mahasiswa kan daring. Nah, kemudian kita juga sudah melakukan penggeledahan yang ada di Surabaya, yaitu tempat kosnya. Dan kita dapatkan juga alat bukti yang ada. Dan tentunya ini terkait dengan mengapa ada di Kalimantan, terjawab bahwasannya yang bersangkutan berdomisili di sana. Oke Pak, bagaimana kemudian sudah bisa ditemukan tidak Pak pasal pelecehan yang dilakukan Gilang kepada korban-korbannya? Karena sejauh ini banyak sekali laporan-laporan sudah masuk Pak. Iya, kami jelaskan kembali dalam proses penyelidikan, sampai penyidikan. Dalam proses penyidikan kita sudah kemarin dari penyidik sudah memeriksa 8 saksi dan 3 saksi korban. Artinya untuk apa yang didapat keterangan ini kan merupakan alat bukti awal yang kemudian ditingkatkan dengan penyitaan alat bukti lainnya. Untuk terkait dengan pasal ini otoritas ada pada penyidik. Namun dalam hal ini perlu kami sampaikan terlebih dahulu ya. Terkait dengan apa yang terjadi, kami menerapkan di sini pada pasal Undang-Undang ITE dan KUH Pidana. Yang pertama terkait dengan Undang-Undang ITE
pada Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016, yaitu tentang pasal 27 junto pasal 45 dan juga pada pasal 29 junto pasal 45 huruf B, di mana yang bersangkutan terduga ya masih saat ini dengan alat bukti yang ada melakukan ancaman kekerasan ya, dan juga menakut-nakuti secara pribadi perorangan kepada para korban, dan kemudian juga pada pasal 335 KUH pidana. Namun nanti apabila tidak menutup ya ada saksi dan korban baru juga menyampaikan itu dilakukan ya ada hal-hal yang bersifat pelecehan, tentu tidak menutup ada unsur pasal yang lain. Namun kita berangkat dari alat bukti dulu. Artinya penyidik sudah profesional di sini. Baik, terima kasih Pak Trunoyodo atas informasi. Kita tunggu bagaimana kemudian investigasi atau juga penyelidikan dilakukan aparat kepolisian terhadap Gilang yang merupakan pelaku fetish berkedok riset, pemirsa.